Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di Kampung Trader, edukasi teknikal seputar forex. Oke, kita akan lanjut materi yang kemarin. Kemarin baru nyampe di Bollinger Band, ya. Kemarin baru nyampe Bollinger Band dan sekarang kita akan membahas moving average, settingan moving average untuk teknik BBMA. Nah, perlu saya ulang lagi, untuk Bollinger Band sendiri itu untuk mengukur volatility sebuah market atau sebuah pair, dan juga sebagai support dan resisten dinamis. Selanjutnya untuk moving average, di sini ada dua, yaitu adalah ada moving average 5, ada MA5 dan juga MA10. Dan MA5 dan MA10 di sini juga ada dua, ya. Ada dua, yaitu MA5, MA10 high. HI itu high, ya, tinggi. Jadi untuk MA5, MA10 atas lebih simple, dan juga MA5 dan MA10 low. Jadi ada dua, ada MA5, MA10 high dan juga MA5, MA10 low. Nah, di sini ada di depan untuk setting BBMA-nya. Jadi ada di sini. Untuk Bollinger Band di sini adalah settingan defaultnya, ya. Memang settingan awal. Nah, yang perlu kita setting kalau kita ikuti yang ada di sini, yaitu untuk MA5, MA10 high dan MA5, MA10 low. Oke, kita akan setting dulu untuk yang MA5 yang high-nya. Oke, di sini merah, ya. Oke, kita tambah moving average. Nah, pengaturan awalnya kan seperti ini, tampilan awalnya. Settingan awalnya seperti ini, kemudian kita setting. Pertama kita ambil yang 5 dulu. 5 high. Yang metodenya di sini kita ganti, ya. Diganti dengan berat linear. Nah, berat linear. Setelah itu kita ganti untuk aplikasikan pada ini, kita ganti, kita high dulu, kita pakai yang tinggi dulu, yang atas. Kemudian tadi warnanya merah. Masalah warna, soal warna di sini kita bebas, kita kasih warna merah. Oke. Kita oke. Kita lihat, maka tampilannya seperti ini. Ini untuk MA5 high-nya. Setelah itu MA5 low. Kalau misalnya langsung kita bahas satu-satu dulu, yang high dulu, yang atas dulu kita bahas semua, yaitu MA10 high. Warnanya kuning misalnya. Kita tambahkan lagi seperti biasa, ya, kita tambahkan, pencet yang ini plus. Kemudian kita pilih moving average. Ini moving average-nya. Oke, kita pencet moving average. Kita ganti 10. Untuk settingannya sama, yaitu berat linear. Kemudian aplikasikan ini tinggi. Kita kasih warna inilah. Warna misalnya warna kuning, nggak masalah kuning, kita ke kuning. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah MA5 dan MA10 high. Nah, MA5, MA10 high di sini buat apa? Oke, kita masuk ke pembahasan yang tadi. Pelan-pelan, ya.
MA5, MA10 high di sini adalah kita fokus ke materi yang ada di sini. Oke. Jadi MA5 high itu sebagai entry point. Entry point untuk sell. Jadi kalau kita mau sell yaitu di MA5 high. Ketika kapan? Ketika trennya menurun. Jadi MA5, MA10 yang ini tuh mengikuti tren. Nah, untuk tren itu kan ada di depan, salah satunya dengan Bollinger Band untuk volatility-nya. Kemudian nanti juga ada tambahan MA50, moving average 50 itu ya. Nah, itu yang pertama sebagai entry point sell. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengesan ekstrim. Saat apa? Saat MA5 keluar dari top BB. Jadi kalau MA5 di sini keluar dari top BB, berada di luar top BB, maka itu dinamakan ekstrim. Nah, ini jadi dinamakan ekstrim. Selanjutnya MA5 high-nya di sini untuk mengukuhkan entry ketika setup re-entry. Nah, nanti apa sih setup re-entry? Nanti kita akan bahas. Yang penting kita pahami dulu yang ada di sini. MA5 high itu sebagai apa? Sebagai entry point. Hanya itu saja ya, sebagai entry point. Coba kalau kita lihat di chartnya. Jadi kita entry pointnya saat candle itu berada di MA5, MA10 high seperti ini. Jadi kita itu bukan sell di sini, bukan. Tapi kita sellnya ketika naik ke MA5, MA10 high atau koreksi ke MA5, MA10 high. Gitu ya. Itu penggunaan dari MA5, MA10 high. Nah, ini untuk sell saja, untuk MA5, MA10 high-nya. Kemudian bagaimana untuk naik? Nah, untuk buy misalnya. Untuk buy maka kita tambahkan yang namanya MA5, MA10 low. Jadi yang high itu untuk sell, kemudian yang low itu untuk entry buy. Nah, oke. Kita setting lagi, settingnya sama, cuman yang diganti itu adalah high diganti menjadi low. Gitu ya. Jadi yang dari high diganti dengan low. Dibuat low. Oke. Kita ke setting. Oke, ke setting. Moving average sama seperti tadi. Yang kita ganti hanya ini saja. Aplikasikan ini saja yang kita ganti. Yang pertamanya tinggi, kita ganti ke rendah. Nah, seperti itu ya. Oke, masalah warna nanti disesuaikan. Masalah warna bisa diganti sendiri nanti ya. Untuk warna tinggal disesuaikan sendiri. Kita oke dulu. Nah, ini sudah muncul. Ini untuk yang 10. Kita hapuskan yang kuning itu 10, yang merah itu yang 5. Oke, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan yang 5 biar samakan saja warnanya merah. Oke, seperti ini ya. Ini adalah MA5, MA10 low. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian yang low ini untuk buy. Contohnya di sini. Kita tahu di sini adalah trennya naik misalnya. Nanti untuk tren, pembacaan tren kita menggunakan BBMA nanti kita bahas juga. Nah, ini trennya naik. Kemudian di mana kita untuk melakukan entry point? Entry point untuk buy. Nah, entry point untuk buy yaitu ketika ini kan candle berada di MA5, MA10 low. Nah, ini yang low. Yang di atas ini yang high ya. Ini yang high, kemudian ini yang low. Yang di bawah itu low, yang di atas itu high.
Di mana lagi? Nah, ini nyentuh. Kita open posisi. Gitu ya. Itu caranya seperti itu. Nah, ini ada lagi nyentuh. Nah, kita open posisi lagi. Ini juga. Nah, itu adalah untuk entry point. Ini kegunaan dari MA5, MA10 low. Jadi untuk entry point buy. Nah, untuk entry point sell yang tadi yaitu menggunakan MA5, MA10 high-nya. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana jika kita gabungkan dengan Bollinger Band yang kemarin? Nah, sekarang kita gabungkan dengan Bollinger Band. Nah, kita gabungkan dengan Bollinger Band. Oke, kita tambah lagi Bollinger Band. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah, ketika candle, masih ingat kan di video untuk Bollinger Band, ketika candle berada di atas mid BB berarti itu menandakan uptrend. Ketika berada di low BB itu berarti downtrend. Jadi di berada di atasnya mid BB itu berarti uptrend, kalau di bawahnya mid BB berarti downtrend gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang kemarin ada yang sempat nanya, gimana nanti entry-nya ketika market sedang berjalan? Ya, contohnya seperti ini. Gitu loh. Yang penting kita pahami dulu karakter dari setiap indikator. Baru nanti kita gampang cara untuk menganalisa, tahu. Oh, pertama kita deteksi tren. Oh, naik. Kenapa? Karena candle berada di atas mid BB misalnya ya. Kemudian untuk entry-nya di mana? Entry-nya, nah ini sudah ada entry-nya ketika nyentuh di MA5, MA10 low untuk buy. Ya kan, nih. Ini tuh untuk buy. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk sell sama. Ini keadaannya lagi downtrend misalnya ini tadi. Nah, kita open buy-nya open sell-nya di mana? Ketika nyentuh MA5, MA10 high. Jadi seperti itu. Ini untuk yang namanya MA5, MA10 high. Nah, ini baru untuk single time frame ya, untuk satu time frame. Untuk time frame berikutnya nanti, karena endingnya itu untuk BBMA, nanti akan membahas tentang multi time frame untuk mengkonfirmasi sudah validkah belum, misalnya ketika sudah harga ada di sini. Itu ya, untuk memvalidkannya nanti menggunakan multi time frame, karena bisa saja nembus seperti ini ya, gitu ya. Itu mungkin itu saja dulu video untuk materi BBMA-nya. Kenapa saya tidak langsung kasih semua? Ini bertahap dulu. Ketika nanti sudah selesai materinya, nanti PDF-nya saya kasih. Kenapa di PDF-nya nggak dikasih dari awal? Nanti saya takutnya teman-teman baca sendiri, kemudian salah paham dan salah tangkap. Biasanya kalau dikasih itu, kalau saya share lebih awal sebelum saya buatkan video, nanti malah dibaca semua, malah bingung mau urut gimana caranya. Nah, ini saya coba untuk mengurutkan berdasarkan materi yang ada. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menikmati saja gitu loh. Oke, gitu saja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, semuanya semoga bisa membantu video ini. Salam profit.